Shalom alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 16 Mei 2021, kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Judulnya adalah Yesus Kristus tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah ayat yang sangat menguatkan kita. Terutama ketika kita di dalam sebuah permasalahan dalam kehidupan ini. Mari kita baca ayat tersebut. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memang ayat ini ya biasanya sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Tapi kita akan lebih memperdalam pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan tetap sama? Apa yang dimaksud dengan tidak berubah itu? Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada 4 bagian ya, saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama adalah menurut Adam Clarke, seorang ahli Alkitab ya, Adam Clarke. Apa yang tidak berubah? Apanya yang tetap sama? Adam Clarke menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak berubah di sini atau tetap sama di sini adalah posisinya sebagai penebus. Posisinya sebagai penebus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dengan gambaran pengorbanan seekor anak domba, maka Adam Clarke menjelaskan bahwa dulu ada pengorbanan kambing atau anak domba atau domba di kehidupan atau ritual bangsa Israel. Dan itu merupakan sebuah perlambang akan adanya pengorbanan sejati nanti. Nanti, maksudnya setelah ritual bangsa Israel dilakukan bertahun-tahun, nanti akan ada yang sejati. Kemudian dia menjelaskan bahwa pengorbanan anak domba yang sejati ini adalah salib. Salib, yaitu Yesus Kristus yang disalib. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menebus manusia yang mau percaya kepadanya. Anak domba yang dikorbankan, yaitu Yesus Kristus. Itu berarti menunjuk kepada salib. Itulah anak domba yang sejati. Kemudian dia menjelaskan ke depannya, setelah yang sejati itu disalibkan, maka anak domba yang disalibkan itu ya menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi ini iman. Jadi orang-orang setelah kematian Yesus Kristus dan seterusnya bahkan sampai dengan sekarang, itu berarti menunjukkan iman kepada Yesus Kristus yang telah dikorbankan. Kalau sebelum Yesus Kristus dikorbankan, maka anak domba sebagai perlambang. Jadi orang-orang perjanjian lama, khususnya bangsa Israel, itu melihat anak domba yang sejati yang akan dikorbankan itu dengan melakukan pengorbanan anak domba yang sesungguhnya, anak domba binatang itu. Perlambang. Kalau di perjanjian baru dan sampai sekarang, itu berarti iman kepada anak domba yang sejati yang sudah dikorbankan. Nah, posisi itulah yang tidak berubah.
Artinya bahwa Yesus Kristus tidak berubah sebagai Sang Penebus. Baik di dalam perjanjian lama, sebelum Yesus yang dikorbankan secara sejati itu, kemudian juga baik kepada atau untuk orang-orang yang setelah Yesus dikorbankan. Itu posisi dari Yesus Sang Penebus itu tidak berubah. Tidak berubah. Itu menurut Adam Clarke. Jadi posisinya sebagai penebus tidak berubah. Yesus Kristus sebagai penebus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu menurut Adam Clarke. Kemudian menurut ahli Alkitab yang lain bernama Albert Barnes, dia menambahkan penekanan kepada karakter. Yesus Kristus dalam karakternya tetap sama. Yesus Kristus dalam karakternya tidak berubah. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Terutama ada dua karakter, yaitu kesetiaan dan kekudusannya. Kesetiaan dan kekudusannya. Yesus Kristus, baik kemarin itu membenci kejahatan atau hal-hal yang jahat. Sekarang membenci kejahatan atau hal-hal yang jahat. Sampai nanti, selama-lamanya, dia tetap membenci kejahatan atau hal yang jahat. Karena dia tidak berubah dalam kekudusannya. Kemudian dalam kesetiaannya. Yesus Kristus tetap sama. Dia setia menopang para pengikutnya, umatnya. Kemudian sekarang dia menopang. Dan sampai nanti, sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tetap setia menopang umatnya. Itu penekanan yang diberikan oleh Albert Barnes. Jadi, Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah di dalam karakternya, di dalam kesetiaan dan kekudusannya, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ahli Alkitab yang lain bernama John Gill itu lebih menekankan kepada keberadaan Yesus. Keberadaan Yesus, yaitu Yesus Kristus tetap sama dalam keberadaannya, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada beberapa hal, ada 3 hal yang dimaksud dengan keberadaannya itu. Yaitu yang pertama sebagai firman yang kekal. Yesus Kristus tetap sama di dalam keberadaannya sebagai firman yang kekal, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kemudian posisinya sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Yesus Kristus tetap sama keberadaannya sebagai juru selamat, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kemudian sebagai Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah keberadaannya yang adalah Tuhan. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu menurut John Gill. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang keempat adalah menurut saya sendiri ya. Menurut saya sendiri ketidakberubahan Yesus Kristus di sini adalah berkaitan dengan kepemimpinannya. Perhatikan ayat yang ke-7 lebih dahulu. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi ini berbicara mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan ini ya pertama ini pasti mengarah kepada guru-guru ya. Nabi-nabi dan juga ya guru-guru yang mengajarkan kebenaran firman Allah. Tetapi ayat yang ke-8 ini secara khusus menyebut tentang Yesus Kristus. Itu artinya bahwa Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah di dalam kepemimpinannya atau posisi sebagai pemimpin. Itu Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Baik kemarin
maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap pemimpin. Dia tetap dalam posisi kepemimpinannya di hadapan para pengikutnya, di hadapan umat Tuhan. Ya, pasti terutama kepemimpinan di dalam masalah rohani. Yesus Kristus yang memelihara rohani umat Tuhan. Karena dia pemimpin. Memimpin di dalam kehidupan rohani umat Tuhan. Yesus Kristus memelihara rohani umat Tuhan dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi dengan demikian ayat ini sangat dalam. Kita memahami bahwa Yesus tidak berubah. Dia penebus. Kemarin, sekarang, dan sampai selamanya. Dia berkarakter yang setia dan kudus. Kemarin, sekarang, dan sampai selamanya. Dia dalam keberadaannya sebagai firman yang kekal. Kemarin, sekarang, dan selamanya. Sebagai juru selamat. Kemarin, sekarang, dan selamanya. Sebagai Tuhan. Kemarin, sekarang, dan selamanya. Dan sebagai pemimpin. Terutama pemimpin rohani. Kemarin, sekarang, dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau Yesus Kristus tidak berubah, mengapa kita berubah? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Kalau Yesus Kristus itu tidak berubah dengan segala aspek di dalam dirinya itu, mengapa kita berubah? Mengapa seringkali kita menjadi tidak setia kepadanya? Mengapa seringkali kita juga menjadi tidak kudus di hadapannya? Padahal Tuhan Yesus Kristus itu tidak berubah. Tetapi mengapa kita yang berubah? Seringkali kita tidak setia kepadanya. Yang kedua, kalau Yesus Kristus tidak berubah, mengapa kita takut? Mengapa kita takut kalau Yesus Kristus tidak berubah? Mengapa kita takut akan kehidupan ini? Akan makan dan minum. Mengapa kita takut? Kalau Yesus tidak berubah, ya dia tetap setia memelihara kita. Mengapa kita takut? Kalau Yesus Kristus tidak berubah, mengapa kita khawatir? Kita mengkhawatirkan ya sesuatu yang sebagian besar itu tidak terjadi yang kita khawatirkan itu. Padahal Yesus tidak berubah. Jadi ke depannya pun Yesus Kristus tidak berubah. Karena dia tidak berubah baik kemarin, sekarang, hari ini, atau selama-lamanya. Dia tidak berubah. Jadi apa yang kita khawatirkan di depan itu? Kalau Yesus Kristus itu tidak berubah. Kalau Yesus Kristus tidak berubah, mengapa kita bingung? Mengapa kita seperti orang linglung, tidak punya pegangan di dalam kehidupan ini? Ya terbawa arus. Ya arus yang ya bingung juga. Dunia penuh dengan kebingungan. Kita ikut-ikutan bingung. Mengapa kita tidak punya pegangan? Padahal Yesus Kristus tidak berubah. Jadi dia pasti akan memberitahu kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita menjadi bingung, ya apa yang kita lakukan pasti akan, ya tidak benar biasanya. Biasanya tidak benar. Orang yang bingung itu melakukan sesuatu biasanya tidak benar. Makanya itu kita harus yakin Yesus Kristus yang tidak berubah. Kalau Yesus Kristus tidak berubah, kenapa kita putus asa? Kita menjadi sama seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita menjadi seperti kapal yang terombang-ambing oleh ombak dan kita menjadi linglung, bingung, kita menjadi khawatir, takut, dan seterusnya. Mengapa kita seperti itu? Mengapa kita seperti orang yang tidak punya pengharapan saja? Di dalam perkataan, tingkah laku, kemudian menunjukkan kita sebagai orang yang tidak berpengharapan. Seakan-akan sudah habis. Seakan-akan sudah habis kehidupan kita ini. Padahal Yesus Kristus tidak berubah. Dialah pengharapan kita.
Dia tidak pernah berubah. Kalau kemarin-kemarin, coba lihatlah. Kalau kemarin-kemarin dia itu sudah menolong, pasti dong ke depannya akan menolong. Karena apa? Karena tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dunia sudah berubah. Bapak, Ibu, kalau kita lihat hari raya-hari apapun gitu ya, dalam 2 tahun terakhir ini ya, atau 1,5 tahun terakhir ini keadaannya bingung mau merayakannya seperti apa, karena kondisinya seperti ini ya. Pandemi ini mengubah dunia, mengubah tatanan dunia. Ini pandemi seperti ini. Ya, dunia bisa berubah. Bahkan dalam sekejap dunia bisa berubah. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita bingung, jangan kita putus asa, dan jangan kita berubah tidak setia. Kalau Yesus Kristus tidak berubah. Mari kita hadapi kehidupan ini dengan penuh keberanian dan iman serta pengharapan kepada Yesus Kristus yang tidak berubah. Maka tampilan kita adalah tampilan orang pemenang. Dengan sukacita yang penuh, kita menampakkan diri sebagai seorang pemenang. Dan itulah kewajiban kita. Karena kita harus menjadi saksi bagi orang lain. Yesus Kristus tidak berubah. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak bingung, tidak putus asa menghadapi perubahan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus yang tidak berubah itu, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa